Ruas jalan di Kemang Utara 9, Jakarta Selatan terendam banjir setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak Minggu dini hari. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan. Jalur yang menghubungkan Jalan Kemang Utara menuju Duren 3 terputus karena terendam banjir setinggi 1 meter. Selain hujan deras, luapan Kali Mampang memperparah banjir. Namun saat ini banjir di kawasan Kemang sudah surut. Tadi ya jam 6 lah kira-kira. Jam 6 pagi? Oh, itu akibat apa nih, Pak? Hujan. Hujan. Luapan kali di sekitar sini ada? Itu kalinya ada di belakang. Terus ini nggak bisa dilalui dong kendaraan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Terus muter lewat mana tuh Pak kendaraan, Pak? Dari sana. Perapatan. Oh, perapatan dia ngambil lurus ya, nggak bisa belok ke sini ya? Nggak bisa dari 38. Genangan banjir juga terjadi di wilayah Cipinang, Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma. Mila, bagaimana kondisi genangan banjir di sana setelah tadi di Jakarta Selatan, kawasan Kemang sudah surut? Apakah di kawasan Cipinang air masih tinggi dan mengkhawatirkan bagi warga sekitar? Ya, selamat sore Yuda, betul sekali hujan yang terus mengguyur wilayah Jakarta dan juga sekitarnya bahkan sejak subuh hingga siang hari tadi ternyata berdampak kepada banjir yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu yang menurut pantauan kami dari siang yang cukup parah adalah di kawasan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ini bisa saya gambarkan sedikit kepada Anda Yuda. Di samping kiri saya ini adalah aliran Sungai Sunter. Anda bisa menyaksikan arus airnya sudah mulai deras, bahkan di ujung sana kita bisa melihat warga yang masih beraktivitas di tengah genangan air begitu. Dalam kondisi normal Yuda, saya bisa ceritakan bahwa air atau aliran Sungai Sunter ini lebarnya hanya sekitar 3-4 meter saja. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, kemudian ini juga berdampak pada sungai yang sudah tidak lagi bisa menampung air, akhirnya meluap dan memasuki wilayah pemukiman warga. Nah, tadi saya juga sempat berbincang dengan warga bahwa ada sekitar lebih dari 70 rumah yang di kawasan ini yang saat ini terendam banjir. Menurut penuturan warga, ini banjirnya sudah dimulai sekitar pukul 10 siang tadi, bahkan hingga saat ini masih belum surut. Jadi memang luar biasa, selain memang ketinggiannya memang cukup tinggi juga begitu, banjir juga sudah berjam-jam yang lalu menggenangi wilayah pemukiman warga. Ini saya berdiri di atas jembatan, jadi masih bisa dikatakan ini cukup tinggi dan kami masih bisa memantau seperti apa kemudian ketinggian air. Tapi di belakang saya ini adalah pemukiman yang kondisinya juga sudah sangat parah. Bahkan ketinggian air tadi sudah mulai naik dari mulai sebetis orang dewasa, bahkan sampai sekarang sore hari ini per jam 5 ini tingginya sudah mencapai sebatas dada orang dewasa. Nah, seperti apa kira-kira kondisinya, saya akan ajak Yuda untuk berbincang dengan salah seorang warga. Mari, permisi Ibu. Ini jadi tidak jauh dari jembatan ini sudah genangan air sudah mulai menggenangi wilayah pemukiman warga di Cipinang Muara ini. Saya sudah bersama dengan Bapak. Aduh, ternyata dalam ya Pak ya, ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Retno dari depannya. Oke, Pak Retno, ini luar biasa hujan dari pagi sampai siang. Dari sini saja sudah mulai kelihatan, mungkin Yuda juga bisa menyaksikan tingginya sudah lebih dari selutut saya begitu. Di dalam seperti apa Pak kondisinya? Rumahnya Pak, pinggang saya Pak. Ini baju Bapak sampai basah, ini saya prediksi tingginya seperti ini ya? Ya betul. Ya. Oke, sudah dari jam 10 betul? Betul, jam 10 tadi gejala mau naik, ini akhirnya sampai sekarang sekian. Oke, gitu ya. jadi belum surut-surut? Belum, malah bahkan mungkin sedikit naik kayaknya Ibu ini. Oke, berasa ya memang ya. Tadi saya beberapa jam yang lalu, ini bisa saya gambarkan pengalaman saya tadi kayaknya nggak setinggi ini ya Pak. Ini perlahan-lahan sudah mulai naik begitu. Nah Bapak, kalau kita bandingkan dengan pekan lalu sebenarnya kan banjir sudah atau hujan kan sebenarnya juga sudah sering. Ya. Tapi lebih parah yang mana Pak? Ya ini baru yang tahun ini baru kali ini nih naik seperti ini. Oke. Informasi tadi dari Sunter dulu katanya 140 cm. Wow. Jadi kemungkinan ini masih bisa naik ini, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, begini, ini banjir sudah dari jam 10 tadi. Seharusnya pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ada mungkin ke sini melihat kondisi warga. Sudah ada belum Pak kira-kira dari Pemprov DKI Jakarta atau instansi lain yang ngecek ke sini? Cuman tadi ada dari Dinas Sosial, Tagana, tadi ada 2 orang, dia juga ngecek nyari informasi ke sini, nanya-nanya berapa kakak yang rendam, itu udah kita sekitar 75-an. 75 kakak. Yeah. Oke. Nah, kalau di sini kan masih lumayan nih Pak. Memang mungkin tingginya juga masih tidak terlalu tingginya, masih lebih tinggi dibandingkan yang di dalam.
Kalau di dalam seperti apa Pak warganya? Cukup sulit nggak dengan aktivitasnya? Ya itu orang warga di sini nggak bisa ngapa-ngapain, masak nggak bisa, apa nggak bisa, jadi sekarang menunggu aja nih. Ya. Nah tadi saya sempat berbincang juga dengan salah satu ibu yang cerita bahwa alirannya kan cukup deras di tengah sana di pemukiman. Sampai harus dibantu dengan tambang. Memang seperti itu? Betul, Bu. Karena arusnya kencang banget ini, Bu. Kalau untuk anak kecil yang nggak bisa berenang, kita nggak ngeri, Bu. Makanya warga sini biasa ada pakai tambang gitu. Ya. Nah sedikit saya tanya, kalau Bapak kan mungkin sudah terbiasa hidup persis di bantaran Kali Sunter begitu. Banjir kalau kita bandingkan dengan siklus 5 tahunan Pak dari 2012, ini bagaimana? Parah mana begitu? Parah yang lebih parah itu tahun 2007. Cuman 4 hari kita kerendam di sini. Yang paling parah tahun 2002, Bu. Ini rumah ini 22 hari kita kerendam. Wow. Dengan ketinggian segini, Bu. Satu atap ya. Jadi kalau sebenarnya ini kan juga harusnya sudah, jadi kalau kita bandingkan ke belakang memang banjir masih terjadi meskipun ketinggiannya juga relatif berkurang begitu. Ini karena dampak dari BKT juga sudah ada ya Pak ya? Lumayan ya. Nah Bapak saya mau tanya nih, apa yang dibutuhkan semakin tinggi nih airnya? Saya merasa celana saya semakin basah begitu ke atas. Tapi apa yang paling dibutuhkan warga sore hari ini Pak? Paling untuk karena warga kita masak juga nggak bisa. Ya paling sembako, Pak. Sembako ya. Atau paling tidak makanan yang siap saji dari warga biar. Iya betul, kalau bisa nasi siap juga masak juga nggak sempat kita. Dapur umum juga kita belum sediakan. Nah sedikit saja Pak, biasanya dengan pengalaman Bapak sudah bertahun-tahun tinggal di pinggiran Kali Sunter ini, kalau kondisi seperti ini, estimasi kita tidak hujan lah, akan berapa jam kemudian ini akan surut? Biasanya kalau seperti ini sekitar jam 1 malam baru surut nih sama ya. Oke, harapan kita semua ya Pak ya, mudah-mudahan banjirnya juga surut, hujannya juga curah hujannya tidak terlalu tinggi, dan warga yang paling penting juga cepat mendapat Ya, bantuan. terus sekaligus Mbak, ini kan kebetulan ada pemilihan Iya, gubernur. cocok. Sekaligus pesan buat warga di sini, tolong para pemimpin yang nanti bisa berhasil dipilih, perhatikanlah lingkungan kami ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ini menjadi aspirasi yang bisa diserap pemimpin yang baru ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan. Jadi itu tadi Yuda perbincangan saya dengan salah seorang warga Pak Ratno yang merasa sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Jadi ini momennya sebenarnya betul sekali. Jadi karena kita sedang menghadapi kontestasi Pilkada DKI 2017, normalisasi sebenarnya juga sudah mulai dilakukan di Kali Ciliwung. Tapi memang ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pemimpin ibu kota 5 tahun ke depan. Banjir masih mengenangi di sekitar kawasan Kali Sunter ini. Warga juga hingga saat ini juga masih berharap bantuan. Mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta juga cepat memberikan atau tanggap memberikan bantuan untuk warga yang berada di kawasan Cipinang Muara ini. Yuda. Ya Miladia, terima kasih laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dalam menjalankan liputan karena tadi Anda sempat nyebur di genangan banjir cukup lama ya. Selamat bertugas kembali Mila.